Silakan berikutnya. Pak, saya Riksan dari Channel Express. Warga ada skeptis Pak, untuk bantuan yang 50 juta itu diberikan secara langsung kepada warga, tapi pertanyaannya siapa yang membangun? Sedangkan yang warga sekitar situ pun mungkin rumahnya rubuh juga. Lagi ada pencurian Pak di rumah yang ditinggalkan oleh pengungsi. Baik, terima kasih. Yang pertama, ya nanti Pak rekan-rekan media nyampaikan ke masyarakat yang skeptis itu penjelasan ya. Ini semuanya tuh adil kok. Artinya dalam menentukan rumah rusak berat, rusak sedang, rusak ringan ini, ya sudah betul-betul koordinasi, ada spek-speknya khusus. Makanya dilibatkan dari mulai Kementerian PUPR, ada timnya, ya. Saya sendiri kepala BNPB nggak ngerti lah membedakan mana yang sedang, mana yang berat itu enggak. Tapi ahlinya tuh tahu. Siapa yang membangun? Yang membangun adalah terserah, nanti dananya turun. Ada 3. Misalnya yang punya rumah, saya bisa bangun sendiri. Saya kebetulan berpengalaman terkait bangunan, boleh. Dikasih uangnya ke dia, 50 juta bantuan dari pemerintah. Terus walaupun gempa, punya tabungan 10, boleh, jadi 60. Punya saudara karena kasihan, bantu kayu, boleh. Jadi dalam punya rumah itu ternyata dia bisa bangun 100, jadi lebih bagus. Yaitu rezekinya gitu. Tetapi tetangganya yang sebelah, karena kebetulan tidak seperti yang saya sampaikan tadi, minta dibangun oleh pemerintah, diserahkan. Ya sudah, nanti kita bangun, bisa oleh BNPB, Pak Bupati minta bantuan TNI, atau bisa minta pemborong pihak ketiga, boleh. Jadi ini tidak mengikat. Tetapi yang relokasi maksudnya itu harus pindah, tidak di tanah itu dibangun oleh Kementerian PUPR. Nah jadi gitu ya. Nah yang rusak sedang dan ringan sama. Tapi biasanya kalau rusak sedang ringan itu reimburse, dananya dikasihkan ke yang berhak menerima. Misalnya yang rumah rusak ringan kan 10 juta, mungkin retak-retak sedikit apa, ya udah saya perbaiki aja Pak, ini saya udah dipelur nih, udah bagus, sudah saya cat lagi, ya uangnya bisa diminta, di reimburse namanya, gitu. Tapi yang dibangun dari nol itu biasanya rusak berat, terserah nanti gitu. Dan tentu saja nanti setelah anggarannya ada, nanti rapat evaluasi kesepakatannya warga gimana. Memang kita harapkan bisa, udahlah daripada warga repot, serahkan saja kepada pemerintah, yang penting rumah itu jadi. Nanti ada sebelum bangun kita paparan, ini loh bentuk rumahnya, spesifikasinya seperti ini. Dari PUPR itu ada spesifikasi khusus rumah tahan gempa, ada. Dan ini kan bukan gempa yang hanya gempa terjadi di Cianjur, kan sudah banyak contoh. Di NTB ada rumah seperti itu, di NTT ada rumah seperti itu, di Palu seperti itu. Jadi nggak susah itu, ya. Oke, terima kasih. Ibu mau nambah? Terima kasih. Mohon maaf sedikit menambahkan tentang rumah ini tadi. Kalau misalnya rumah itu sudah retak atau bahkan rusak, itu mohon untuk tidak masuk lagi, tidak kembali lagi ke dalam rumah. Nah, sehingga ini mohon kalau ada pencurian tuh ya pencurinya ya hati-hatilah, itu rumahnya bisa roboh, gitu loh kata. Jadi ini bagi yang berminat untuk mencuri, janganlah ya. Selain dosa juga rumah itu bisa roboh sewaktu-waktu, baru asik mencuri roboh. Kan malah bahaya itu. Jadi pokoknya jangan kembali masuk ke dalam rumah yang sudah retak-retak itu. Dan yang kedua, sekedar mengingatkan, hoaks itu setiap menjelang malam itu selalu berseliweran. Kemarin ada suara yang mengatakan BMKG menyampaikan bahwa patahan yang di mana itu yang ya di Waduk Cirata ini akan bergerak.
tentang jamnya belum diketahui, tidak dapat diprediksi gitu ya. Intinya pokoknya kalau yang dramatis, heboh-heboh gitu, udahlah nggak usah percaya pada informasi BMKG saja sambil tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah semuanya memohon perlindungan kepada Allah itu. Jadi jangan percaya kepada hoaks itu saja. Terima kasih karena akan muncul terus itu nanti. Makasih. Baik, terima kasih. Mungkin ya